Jenderal Sudirman. Dan sangat mendorong, memotivasi kita. Tadi masuk ke dalam WA kita, ada manusia yang terganggu dengan zikir itu. Kita tidak tahu lah, entah manusia entah gimana, tapi yang jelas masih bertubuh manusia. Sampai kepada kita, ini umat perlu diingatkan kembali. Ternyata kalimah zikir itu memang tidak disukai, tidak disenangi oleh makhluk-makhluk yang tidak suka dengan Allah, dengan kalimah thayyibah itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, padahal sampai kita di akhir hayat menghembuskan nafas yang terakhir sekalipun, itu pun kalimat thayyibah, kalimat zikir. Fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwa sesungguhnya la ilaha illallah itu wastaghfir li zambika. Al-Quran surah Muhammad ayat 19. Bisa mengampuni dosamu, dosa engkau. Walil mu'minina wal mu'minat, dosa orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Dan itu sudah jaminan Allah. Yang menjamin itu Allah, yang menciptakan langit dan bumi serta makhluk yang ada. Sekarang ada makhluk yang tidak suka, yang tidak senang, yang terganggu. Ya mungkin begitu kebanyakan makhluk-makhluk jahat di dalam diri. Makanya salah satu untuk meruqyah itu memang kalimah-kalimah thayyibah, ayat-ayat Al-Quran, Bapak Ibu. Kalau ada yang diruqyah itu memang dengan kalimah Allah, nggak ada yang lain dari itu. Mantra-mantra tidak ada. Hadirin kaum muslimin rahimahumullah. Makanya di sini Allah menjelaskan, ternyata kalimah zikir tersebut adalah menentukan seseorang tersebut di hadapan Allah, di hadapan Tuhannya. Yang pertama, kenapa Allah menganjurkan, mensyariatkan, memerintahkan untuk banyak berzikir? Pertama sekali, agar diri manusia tersebut terhindar dari gangguan-gangguan sifat-sifat kemunafikan. Munafik sifatnya nifak, orangnya munafik. Sifat yang dimiliki oleh orang-orang munafik itu nifak. Bahkan kita kan sering berdoa berselindung dari sifat-sifat nifak tersebut. Nah, salah satu orang munafik karakternya, dia itu tidak mau atau sedikit dia berzikir mengingat Allah, dia tidak mau, tidak nyaman dia. Habis sholat, kadang-kadang sholat itu hanya sekedarnya saja. Kalau dalam An-Nisa 142 karakternya atau Allah jelaskan, innal munafiqina yukhadi'unallah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang munafik itu dia berusaha untuk mengadakan penipuan kepada Allah. Jadi karakter orang munafik, Bapak Ibu, jangankan orang beriman, jangankan kita, Allah saja dia berusaha untuk menipu, ditipunya. Dan itu tidak semudah itu.
Yang kedua, karakter orang munafik dalam An-Nisa 142 itu, wa idza qamu ila shalah qamu kusal. Apabila dia diseru, dipanggil untuk mendirikan sholat, dia malas. Orang munafik salah satu adalah dia malas untuk melaksanakan atau menjalankan perintah Allah, terutama adalah sholat. Yang ketiga, yura'unan nas, dia ria kepada manusia. Ria itu maknanya berbuat bukan karena Allah, itu ria. Walaupun disabui-sabui, mungkin untuk menyumbangkan perlu semangat itu, 100.000, 200.000, 500.000, sianu 1 juta, boleh? Boleh. Tetapi di mana letaknya? Setelah dia berbuat, maka perbuatan itu disebutnya di luar. Tapi kalau untuk memotivasi dalam ibadah itu boleh, dalam untuk fastabiqul khairat. Kalau tidak ada panci yang lainnya dong. Apalagi untuk bangun membangun, itu penting dan sangat perlu. Tapi yang ria itu adalah berbuat bukan karena Allah. Siapa yang tahu? Itu Allah dengan orang yang berbuat itu. Makanya kita berselindung. Dan ria adalah kategori salah satu sifat syirik. Kalau dirunuk kajiannya ilmu tauhid, itu syirik khafi, syirik tersembunyi. Salah satu adalah ria, bukan karena Allah dia berbuat. Jadi kita berbuat itu karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Ria. Kemudian termasuk wala yadhkurunallah illa qalil. Nah ini dia. Orang munafik itu, dan dia tidak mengingat Allah, tidak zikir kepada Allah. Kalau dia zikir, kalau dia ingat kepada Allah, qalil, sedikit sekali. Bahkan malas menyebut nama Allah itu, malas dia berzikir itu. Ya mungkin dia tidak nyaman, tidak tenang, atau angin tubuhnya itu. Kalau di dalam majelis zikir, kalau zikir halaqah itu, kalau ada yang bermasalah di dalam diri, itu memang kelihatan di sana. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ternyata zikir itu adalah menghindarkan seseorang dari sifat-sifat nifak, orangnya munafik. Nah, makanya kita dianjurkan oleh Allah kalau ditanya berapa zikir itu yang sebenarnya, kalau ketentuan dari Allah, dzikran katsira. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang yang beriman, zikirlah ke Allah zikir yang sebanyak-banyaknya, bukrata wa asila, qiyama wa qu'uda wa ala junubihim, pagi dan petang, siang dan malam, sambil tagak, sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaring, zikir. Bahkan di dalam riwayat, siapa yang zikir menjelang tidur, tertidur di dalam zikir, sepanjang tidur dianggap zikir. Nah, kan hebat itu. Nah, tapi kalau hati-hati juga, siapa yang mencari WA menjelang lalu, tak kalau dengan WA itu sepanjang lalu dianggap main WA. Itu main WA saja, apalagi kalau nonton video yang lain. Nah, itu atur sajalah bahasanya. Makanya kita sunnah ke tidur itu kan kita dianjurkan untuk berzikir. Nah, kalau seandainya zikir itu banah yang nge-nge tubuh itu kan susah tuh, tidak nyaman lah. Nah, itu perlu diruqyah itu. Kalau tidak bisa, kalau malu lo bantuan dari luar, ruqyah sendiri saja. Kan sering datang itu, tolong ruqyah juga ya. Ruqyah seorang salah, aku amalannya.
Ada yang mau, ada yang enggak, kan? Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ini ternyata penting. Salah satu karakter orang-orang munafik adalah dia tidak mau berzikir. Andaikan dia berzikir, tetapi dengan zikir yang sedikit sekali. An-Nisa 142. Mudah-mudahan kita terselamatkan dan terhindar. Jadi kapan saja zikir itu, ya kapan saja boleh. Apa saja kalimahnya, ya terserah apa yang hafal bagi kita. Bahkan bacaan Al-Quran pun zikir, boleh apa saja. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula. Atau bacaan-bacaan ayat-ayat Allah, atau memang ada khusus wiridnya, silakan. Atau ada dua kalimah kata Rasul, kalimatan, dua kalimah, khafifatan ala lisan, mudah di lisan, ringan diucapkan, thaqilatan fil mizan, berat dalam timbangan amal kebaikan, habibatan ila rahman, dicintai oleh Allah ar-Rahman. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Nah, dua kalimah itu dalam riwayat. Kalimatan, dua kalimah, mudah diucapkan, barik dalam timbangan amal kebaikan, habibatan ila rahman, dicintai oleh ar-Rahman. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Nah, silakan. Atau ada zikir-zikir yang lainnya, boleh. Dalam rangka kita agar terhindar dari sifat-sifat nifak tersebut dalam pandangan Allah. Orang yang tidak mau berzikir, orang yang malas berzikir, atau orang yang sedikit zikirnya, maka anggapan Allah orang tersebut sebagai orang-orang munafik. An-Nisa 142. Jadi oleh sebab itu, orang yang tidak mau mendengar zikir, ya orang-orang munafik. Apalagi kalau orang-orang tidak mau berzikir. Nah, zikirnya terserah apa saja, yang penting zikir. Kalau dalam kajian ilmu tauhid, qalbu kita jangan sampai kosong. Kalau kosong ada yang isi, ada yang masuk. Nah, itulah yang kesurupan-kesurupan tuh. Bahkan masuk kamar kecil pun kita disyariatkan untuk berzikir. Itulah doa masuk WC menurut awak. Kalau lupa doa itu boleh dibaca nyampe di dalam, boleh. Yang tidak bolehnya apanya? Dikeraskan. Dalam kalbu, dalam hati saja. Jadi kalian loh, tak ngalo keluar begitu. Allahumma ini, tidak boleh, jangan. Itu orang di luar kok. Enggak tuh ya asnya. A'udzubika. Boleh. Dalam kalbu saja. Allahumma ini, a'udzubika minal khubuthi wal khabath. Bapak Ibu, kenapa begitu disyariatkan Allah melalui Rasul? Andaikan lupa kita kepada Allah di dalam kamar kecil, ditakdirkan Allah awak meninggal ditakdirkan Allah dalam WC itu, dalam kamar kecil itu dalam meninggal dalam keadaan kufur. Kenapa? Tak kontak kalbu kita kepada Allah. Makanya kathiro sebanyak-banyaknya. Kalau di Minang namanya ndak bainggo Jawa Batin, ndak basibak Jawa Basisia, ndak ada batasannya. Nah, kalau yang teraturnya siap sholat, nah silakan. Wa idza qudiyatis sholat fadhkurullah. Kalaulah selesai melaksanakan sholat, maka berzikirlah kepada Allah. Ingat selalu kepada Allah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi sangat aneh sekali kalau ada orang Islam, umat Islam, dia ngaku Islam, tidak senang dengan zikir, tidak nyaman dengan zikir, merasa terganggu dengan zikir itu. Nah, itulah jin. Jadi yang terganggu dengan zikir itu memang jin.
Ada jin namanya korin. Nah, kajian itu kajian jin pula itu. Jadi Bapak Ibu kalau ingin meruqyah harus mempelajari ilmu jin dulu. Karakter jin, sifat jin. Nah, beda tuh jin dan jun tuh beda pula itu. Lain pula kajiannya itu. Dia ada suka iseng saja, dia ada memang permanen, memang ada dia sudah langganan. Nyupai itu tiboh lo lihat, lupai tiboh lo lihat. Nah, kalau orang-orang peruqyah memang harus tahu itu. Nah, gitu. Tempat-tempatnya dalam tubuh manusia. Ingat hati-hati kadang-kadang iyo dinyo, iyo lo dia awak lah lalu tu. Awak painya balik lihat dah. Dia hebat dan sangat licik sekali. Dia suka berdusta. Iyo ambo kebai lai, ambo ndak talok siku do. Udah, awak le iyo lah. Padahal dia masih ada di sono itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin. Jadi satu, orang yang ndak mau berzikir, orang zikirnya yang sedikit, orang manusia yang ndak nyaman, ndak tenang dengan kalimah-kalimah zikir, itu adalah dalam pandangan Allah sebagai orang munafik. An-Nisa 142 itu landasannya. Beko jangan kecil Eman Tanjuang saya beko. Eman Tanjuang kan naik gitu kan. Karena awak YouTube masalahnya gitu kan. Yang kedua, orang yang banyak berzikir maka imannya itu diperbaharui selalu. Kalau di Minang namanya kok lusuh dikajangi. Itulah lapuk-lapuk dikajangi, lusuh-lusuh diperbarui. Kata Rasul, jaddidu imanakum. Perbaharuilah selalu iman kamu. Ditanya oleh sahabat, kaifa jadid imanana ya Rasul? Ya Rasul, bagaimana cara memperbaharui iman kami? Kata Rasul, biqauli bikathrati la ilaha illallah. La ilaha illallah. Biqauli bikathrati, perbanyak membaca la ilaha illallah. Jadi perbanyak membaca itu zikir. Nah, orang yang banyak membaca zikir maka imannya selalu bersih. Itulah yang diperbaharui tadi itu. Nah, orang yang tidak mau berzikir, orang yang kalbunya itu malas berzikir, maka dia akan bersarang selalu di sana yang namanya syaitan tersebut. Nah, jadi oleh sebab itu, terutama kepada umat Islam yang memang betul-betul Islam. Ada umat Islam kok yang tidak betul, berarti itu ada tu. Nah, yang betul-betul Islam, yang istiqomah dengan ketuhanannya, innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Artinya tu, kalau betul kita mengucapkan Tuhan kami ialah Allah, istiqomah. Istiqomah dengan zikir, istiqomah dengan sholat, istiqomah dengan ibadah-ibadah lainnya, kajian-kajian agama, istiqomah kita. Nah, kalau kita istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abashiru bil jannah. Jadi balasannya itu surga. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi yang kedua, orang yang banyak berzikir maka imannya semakin mantap. Karena iman itu yazid wa yanqus, naik turun naik. Naik itu dengan ibadah, dengan amal soleh, turun itu dengan maksiat dan dosa. Maka dalam diri manusia itu ada sifat fujur, ada sifat takwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi imam kita membaca tadi itu tauhid itu. Rakaat yang kedua itu Al-Ikhlas ya. Itu menguatkan qul huwallahu ahad. Sangat perlu, penting segala-galanya.
Jadi Allah itu la syarikalah. Setiap saat kita baca, dalam sholat kita baca, tidak ada persekutuan, tidak ada syarikat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi yang kedua yaitunya orang yang banyak berzikir maka imannya akan semakin mantap, akan semakin kokoh, semakin kuat. Dan karena dia selalu memperbaharui dengan zikir tersebut. Apa saja amalan zikirnya tadi sudah disampaikan, boleh apa saja, terserah. Yang penting kita kontak selalu kepada Allah, jangan sampai kosong kalbu kita. Itu kajiannya nanti jatuhnya kepada ihsan. Dia ada Islam, ada ihsan, di atasnya ada iman, ada muslim orangnya, iman fahamnya, ada Islam agamanya, fahamnya, muslim orangnya, ada mukmin, kemudian ada ihsan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Makanya kita selalu dan selalu sambil duduk, sambil berjalan, sambil kemana saja, keluar, mana saja, apa saja yang kalbu kita kontak kepada Allah. Tidak harus pakai buat tasbih, yang penting kalbu kita. Tidak harus dihitung-hitung, tidak harus pakai tangan gini, tidak ya perlu, tidak usah. Kalbu kita saja kontak kepada Allah. Nah, gitu. Itu namanya zikir khafi, zikir dalam diri. Nah, kalau dalam kajian ilmu tauhid, zikir khafi adalah maqamat yang terhebat. Khairul zikir, sebaik-baik zikir, sehebat-hebat zikir al-khafi, zikir khafi. Itulah yang dalam diri itu. Termasuk landasannya Al-A'raf 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika. Sebutlah Tuhan engkau di dalam dirimu. Dalam diri, itulah zikir khafi itu. Jadi mari kita selalu istiqomah dengan nilai-nilai tauhid yang telah terhujam di dalam qalbu kita. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, kenapa begitu penting tauhid tersebut? Bahkan Luqman, kita udah tahu di dalam surah Luqman, sebelum beliau mengajarkan nilai-nilai sosial, bahkan nilai-nilai ibadah, belum menyuruh memerintahkan anak untuk sholat, tetapi yang dimantapkan terlebih dahulu adalah tauhid itu. Ya bunayya, hai anakku, la tusyrik billah, itu tauhid. Jangan engkau persekutukan, jangan engkau syarikatkan, jangan engkau anggap Allah itu berilah, Allah itu berbilang. Tidak. Jadi Allah itu tidak berbilang, tidak lebih dari satu. Nah, itu makanya agama satu-satunya yang berani menyatakan tidak ada Tuhan, itulah Islam. Nah, itulah dalam kalimat tauhid itu, syahadat la ilaha illallah. Apa maknanya tuh, Bu? Tidak ada Tuhan illallah, kecuali Allah. Jadi ada kalimat nafi isbat di sana ya, ke dalam ilmu kajian tauhidnya. Ada yang dinafikan, la ilaha, la ilaha. Jadi tidak ada Tuhan yang lain illallah. Kalau bahasa kampung kami hantu namanya itu. Tidak ada hantu-hantu yang lain, Tuhan yang lain illallah. Nah, itu diampean ke kalbu sunubariho itu, la ilaha illallah. Itu kajian tauhid. Kalau mau zikir jahar seperti itu, zikir khafi ada juga. Kenapa seperti itu? Agar kita betul-betul hakul yakin. Nah, dia bukan yakin saja, yakin itu sampai maqamatnya. Yakin
ada ilmul yakin, ada ainul yakin, ada haqqul yakin. Nah, itu kajiannya khusus pula itu. Kalau yakin itu biasa itu fahamnya orang awam biasa lah. Seluruh apa bisa yakin. Kamu yakin? Yakin gitu. Tapi dengan latih terus ibadah, amaliyah, perbanyak amal soleh, maka nanti akan naik. Banyak membaca, banyak mendengar, ilmu yakin. Nah, supaya mudah contohnya, ibu contohnya tidak tahu dengan Herman Tanjung contohnya. Tapi ada orang ngomong, ibu pernah mendengar Herman Tanjung? Oh iya pernah, tapi ambo belum pernah sobok dong. Ibu yakin ada Herman? Ada, yakin gitu. Yakin biasa. Pada suatu ketika ibu baca karya-karya ambo, mungkin tulisan-tulisan ambo. Oh ini Herman Tanjung, bukunya Ilmu Yakin. Berarti keyakinan ibu itu dengan ilmu bahwa Herman Tanjung itu memang ada. Suatu ketika ada pengajian tabligh akbar, ketemu dengan Herman Tanjung. Oh, iko Herman Tanjung, ainul yakin, langsung mencari. Nanti akan muncul haqqul yakin kepada Allah, kepada Rasul, dinul Islam harus wajib hukumnya haqqul yakin. Maqamat yang keempat. Tidak boleh tidak. Jadi bukan hanya dengan ilmu. Untuk sampai kepada hakul yakin harus dengan yakin, harus melalui ilmu yakin, harus melalui ainul yakin, baru akan muncul hakul yakin. Nah, itu jalannya. Ada yang bertanya Bapak Ibu? Boleh. Nah, ini gara-gara ada orang yang seperti itu, ya kita luruskan saja pola-pola pemikiran. Jadi zikir bisa memperbaharui iman. Orang manusia yang tidak ada berzikir maka imannya akan lapua, lusuh, habis sama sekali, bahkan bisa hilang. Karena iman itu perlu ada tahapan-tahapannya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Orang yang berzikir banyak, maka dia akan terhindar, terbuang dari sifat-sifat nifak tersebut. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man aktsara dzikrallah, siapa yang banyak berzikir kepada Allah, faqad. Nah, ini ada qad di sana, maka sungguh bari'u minan nifaq, dia akan terhindar dari sifat-sifat nifaq. Nah, makanya kita selalu perbanyak berzikir, menyebut asma-asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia. Kemudian termasuk zikir yang banyak, orang yang banyak berzikir, dia akan dibentengi dengan kalimat zikir tersebut dari apa? Dari hantaman dan gangguan syaitan. Bahasa setan, bahasa agamanya syaitan, karena pakai to. Karena Rasul menyatakan zikrullah, ini hadis dijelaskan oleh baginda Rasul, banyak berzikir kepada Allah hisnun minasyaiton, akan membentengi dirimu dari gangguan-gangguan syaitan. Perbanyak zikir, tapi jangan sampai salah pula dalam berzikir itu, akhirnya kesyetanan juga gitu. Tidak boleh juga itu. Zikir itu jangan sampai hilang kesadaran. Kalau sudah hilang kesadaran, nanti ada yang mengendalikannya. Kan banyak juga di YouTube kita lihat itu, sampai tabang-tabang lah bagai, sampai tangga-tangga lah bagai, jilbabnya mukenahnya, itu tidak benar pula itu.
Kerasukan kalau bahasa bapak yang di sini. Jadi kalimahnya jangan sampai hilang. La ilaha illallah. Karena ada huruf di sana. Kalau dalam kajian ilmu tauhid itu dikaji itu la ilaha illa Allahu. Bara kalimahnya tuh. Bara katanya, 4 katanya. La bara hurufnya. Ilaha illa Allahu. Itu harus jelas. Jadi jangan sampai zikir itu di luar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ada makna-makna yang terkandung di dalamnya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, dengan banyak berzikir maka kita akan terselamatkan dari gangguan makhluk-makhluk yang akan merusak, baik makhluk itu halus ataupun yang kasar sekalipun. Hadirin kaum muslimin, kalau dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 17 itu termasuk zikir itu menutup pintu masuknya syaitan. Karena syaitan itu akan masuk dari depan, dari belakang, dari suo, dari kidal. Maka tutup. Tsumma latiya min baini aidihim. Jadi dia mengadakan perjanjian dengan Allah dulu setelah dia diusir itu, maka saya akan mengganggu, menyesatkan manusia anak Adam dan turunannya dari depan, dari belakang, dari suo, dari kidal. Maka dengan zikir itu, dengan banyak berzikir, pintu-pintu gangguan-gangguan tersebut akan tertutup dan terkunci. Kenapa? Karena kalimah itu nanti itu naik dalam ilmu ada namanya mi'raj. Dalam sholat, dalam zikir, mi'raj itu naik karena kita berkomunikasi, berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ada beberapa hadis dijelaskan oleh Rasul, tanda orang cinta kepada Allah dia banyak berzikir. Tanda orang benci kepada Allah dia tidak mau berzikir. Ada orang yang benci kepada Allah? Ada. Siapa? Orang tidak mau berzikir. Kalau mau disebutkan alamatun hubbullah, tanda-tanda orang cinta kepada Allah, hubbu dzikrullah, dia banyak zikir. Wa alamatun baghdullah, tanda-tanda orang yang benci kepada Allah, baghdu dzikrullah, dia benci terhadap zikir, tidak suka dia zikir. Jadi orang yang benci terhadap zikir, orang yang tidak suka terhadap zikir, tidak nyaman dia zikir, merasa terganggu dengan zikir, berarti orang tersebut dia benci kepada Allah. Turun notnya. Oleh sebab itu tentu kita selalu memperbaharui, memperbaiki kalbu kita agar kita selalu istiqomah. Bahkan lakinu mautakum, talkinkanlah, ajarkanlah kalimah la ilaha illallah orang-orang dalam sakaratul maut itu. Sampai-sampai orang dalam sakaratul maut sekalipun hanya kalimah zikir yang akan menyelamatkan. Maka salah besarlah kalau ada orang punya pemikiran tidak mungkin kalimah zikir itu menyelamatkan manusia. Tidak mungkin kalimah la ilaha illallah itu menjamin masuk surga. Itu salah besar pola pikirnya. Walaupun dia itu bertitel dan berlabelkan agama sekalipun. Karena pola pikirnya yang salah.
Hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu, hantaman, gangguan, ancaman terhadap serangan-serangan akidah kita, tauhid kita, dari hari ke hari dan akan selalu, dan di sanalah ujian kita. Ahasiban nas ayyusraku ayyaqulu amanna. Manusia itu tidak akan dibiarkan, kata Allah, mengatakan amanah, kami sudah beriman, kami sudah yakin, kami sudah percaya. Allah tidak biarkan itu. Ucapan-ucapan yang seperti itu Allah tidak biarkan. Tapi Allah tagih dengan apa? Wahum la yuftanun, sebelum diuji. Itu ujian bagi kita. Bagaimana kita menyikapinya? Goyah atau tidak? Atau semakin kokoh? Atau semakin kuat? Itu yang penting. Maka oleh sebab itu hadirin kaum muslimin, biasanya semakin tinggi pohon kayu, angin ko biasa semakin kencang. Biasanya seperti itu, ya Pak ya. Itu biasa tuh. Tapi ingat, kalau kayu ko gadang, akarnya biasanya tunggang ke dalam tuh, menghunjam ke bumi itu, kuat, kokoh. Dia tidak akan roboh. Tapi kalau tidak mau dihembus angin kencang, maka jadilah rumput. Tapi siap-siap untuk diinjak-injak terus. Kita tidak ingin. Dan wajib umat Islam memperjuangkan, menyampaikan nan bana. Itu Al-Quran itu. Wataktumul haqq. Imam kita sering baca itu. Janganlah kamu sembunyikan yang benar itu. Kalau awak tahu jangan bana, sampaian. Kalau tidak, awak berdosa. Supaya awak terhindar nanti, tentu kita selamatkan akidah umat, akidah kita. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, mudah-mudahan ini sebagai penguat bagi kita jadikan sebagai batu loncatan untuk menjadikan kita istiqomah selalu, semakin tangguh, semakin hebat, semakin banyak berzikir, semakin banyak kita ingat kepada Allah. Apa saja kalimat zikirnya silakan, yang penting kalbu kita jangan sampai kosong, karena kekosongan itu nanti maka kita akan diisi oleh makhluk-makhluk jahat yang lainnya. Itulah yang akan menyesatkan kita. Di kantua berzikir, pai karajo berzikir, dalam keadaan kondisi apapun kerja kita zikir. Banyak yang bisa kita lakukan. Mulai saja ada maksiat yang akan datang kepada kita, zikir. Datang sogok menyogok kepada Allah, zikir. Ingat kepada Allah. Tidak boleh. Ini tidak baik, ini tidak benar, ini tidak betul. Oh, tidak ada orang yang mencari. Memang orang tidak ada orang yang mencari, tapi Allah bersama kita. Kan seperti itu. Ya. Jangan nampak yang benar, Pak. Dua pertanyaan. Pertama, doa 1000 dinar itu termasuk zikir lah. Itu yang pertama. Iya. Yang kedua, kita sholat witir. Iya. Kadang witir itu kan 3 rakaat. Iya. Tapi di saat rakaat kedua, iya, awak mungkin pengaruh apa, mungkin tengah malam kan. 2 rakaat itu dua awak. Iya. Kemudian tak kadang awak tagak balik. Iya. Apakah perlu kita sujud sahwi? Oh gitu. Ya. Udah, Pak. Udah, Pak. Baik. Makasih, Pak. Pertama, bahwa tentang yang berkenaan dengan apa tadi? Doa 1000 dinar itu bahagian dari zikir. Jadi ada hal-hal yang penting-penting. Kalau yang kita kenal saja, ada 1000 dinar, ada doa norbuat, ada kemudian kalimat tammah, ada ayat kursi. Itu kan penangkal-penangkal. Kalau orang-orang yang biasanya amaliyah untuk hal-hal tertentu, ruqyah itu biasanya dihafal. 5 ayat awal surah Al-Baqarah, kemudian 3 ayat akhir surah Al-Baqarah,
kemudian ayat 3 kul yang terkenal, ayat 3 kul ya. Ayat 3 kul itu hebat semua. Tapi yang lain Al-Quran, yang lain hebat. Tetapi ada begini, Rasul itu memberikan ada waktu-waktu tertentu, ada bulan-bulan tertentu, ada hari-hari tertentu, ada malam-malam tertentu. Itu khususan-khususan namanya, itu khususan-khususan. Termasuk ayat 1000 dinar tadi, doa 1000 dinar. Wa may yattaqillah. Itu ayat Al-Quran lagi. Hayaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan jalan keluar min haitsu la yahtasib. Itu bahasanya di sana. Min haitsu la yahtasib itu artinya itu kalau jalan siko sampi, jalan situ lapang kata Allah. Jangan camas, jangan cameh lelai. Nah, gitu. Akan ada jalan keluar. Ada jalan keluar. Jadi itu bagian dari zikir. Nah, boleh itu kita amalkan, silakan. Ayat kursi kita amalkan, silakan. Ayat 3 kul kita amalkan, silakan. Atau yang biasa zikir-zikir harian itu silakan, tidak apa-apa. Nah, gitu. Dalam kendaraan di mana saja sambil duduk dan lain-lainnya. Nah, atau kalimah tammah boleh, atau doa nurbuah boleh. Nah, gitu. Nah, itu kan ada mungkin Bapak Ibu pernah dengar Habib-habib, orang-orang soleh, bisa hujan berhenti dan segala macamnya dengan izin Allah. Itu amaliyah khususan itu. Qalbu dekat kepada Allah, bersih. Ini tidak ada yang menghalang. Apa kata Allah diberi gitu. Jadi itu hamba-hamba pilihan. Nah, boleh diamalkan itu. Jadi itu bagian dari zikir. Kemudian yang kedua, dalam sholat witir tadi, kalau seandainya kita lupa dalam bilangan rakaatnya, kita tambah dengan sujud sahwi sebelum salam, boleh, tidak apa-apa. Karena kita memang lupa gitu kan, 2-3 ya, 2-3. Nah, kalau ragu di dalam sholat, itu bahasanya hadisnya sana umum itu, ambil bilangan terkecil. 2-3 ya, 2. Walaupun dia sudah 3. Berarti jadikan 3. Nanti kan sampai ujungnya itu. Nah, gitu. Nanti sebelum salam kita sujud. Nah, gitu. Karena Allah tidak pernah tidur, tidak pernah lupa. Kita selalu tidur dan selalu lupa. Apalagi kita dikit-dikit tidur. Rasulullah itu sedikit tidur. Iya. Iya Bu, silakan Bu. Lasan apa ya? Iya. Mana yang bagus kita salat witir sesudah isya, sesudah salat sunat ya, Ustaz ya. Salat sunat satu baru witir. Mana yang bagus kita sudah tahajud baru kita witir. Oh gitu. Sudah Bu? Ya. Boleh keduanya. Kalau memang ibu yakin udah kebiasaan bangun tengah malam, nah witir tuh maknanya ganjil. Mau 1, mau 3, mau 5, mau terusnya boleh. Nah, witir itu maknanya ganjil, bukan penutup. Nah, jadi siap sholat isya boleh. Nanti siap tahajud kita witir boleh, tidak apa-apa. Mungkin sudah kebiasaan kita bangun tengah malam, nanti kita tahajud, siap tahajud kita witir boleh, tidak apa-apa. Dan kedua-duanya boleh, gitu. Yang penting di mana kita memungkinkan untuk melakukan itu. Iya, witir itu bukan penutup, tetapi ganjil. Maknanya ganjil, bukan penutup. Ya Bu ya. Baik, demikian saja. Al-afu minkum ilal liqa fastabiqul khairat. Mari kita istiqomah selalu dengan zikrullah. Ilal liqa fastabiqul khairat wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.